Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah yang ada di Surabaya. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaannya? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sunan Ampel. Raden Ali Rahmatullah atau yang juga dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau adalah salah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan putra dari Maulana Ibrahim Asmorokondi, yang makamnya kini terletak di daerah Tuban. Beliau juga termasuk dalam kategori anggota Dewan Wali Songo tertua, yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa, dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel dikenal karena mendirikan pesantren pertama di Surabaya, yang dikenal sebagai Pesantren Ampel Denta. Ajaran Sunan Ampel yang fenomenal adalah dakwah beliau dengan Moh Limo, yang menekankan larangan 5 hal tercela, yakni tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak candu, dan tidak berzina. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel mendirikan Pesantren Ampel Denta, untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Adapun para murid beliau diantaranya adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan. Hal tersebut beliau lakukan, dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan. Sehingga, dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah dengan efektif. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan, seperti berjalan di atas air, merubah batu menjadi ayam jago, dan tidak mempan ditusuk. Mbah Bolong. Cerita Mbah Bolong yang bisa lihat Ka'bah dari Surabaya. Salah satu cerita menarik dari Masjid Ampel ada pada penentuan arah kiblat awal pembangunan masjid tersebut. Selain menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Ampel yang terletak satu kompleks dengan makam Sunan Ampel Surabaya menyimpan banyak cerita menarik. Salah satu cerita menarik dari Masjid Ampel ada pada penentuan arah kiblat awal pembangunan masjid tersebut. Mbah Son Haji, akrab dipanggil Mbah Bolong, menjadi sosok yang sangat berjasa dalam penentuan arah kiblat Masjid Ampel. Julukan Mbah Bolong yang tersemat padanya bukan tanpa alasan. Ada sejarah di balik julukan Mbah Bolong kepadanya itu. Saat pendirian masjid, Mbah Son Haji dipercaya oleh Sunan Ampel untuk mengatur letak pengimaman dan menentukan arah kiblat masjid tersebut. Penunjukan Sunan Ampel kepada muridnya itu bukan tanpa alasan. Konon Mbah Son Haji dulunya merupakan nahoda. Profesinya itu pastinya membuat Mbah Son Haji menguasai ilmu perbintangan dan ilmu falak. Mbah Son Haji pun bekerja dengan tekun untuk menjalankan amanah Sunan Ampel tersebut agar arah sholat jamaah Masjid Ampel tepat ke Ka'bah. Tapi setelah pengimaman beserta masjid jadi, banyak orang yang meragukan pengimaman buatan Mbah Son Haji. Mereka meragukan apa benar pengimaman buatan Mbah Son Haji sudah sesuai arah kiblat. Tanpa banyak tindakan, Mbah Son Haji kemudian menunjukkan bukti dengan melubangi pengimaman tersebut. Lubang yang dibuat Mbah Son Haji itu ternyata membuat kaget teman-temannya yang meragukannya tadi. Secara mengejutkan terlihat Mekah dengan Ka'bah di dalamnya pada lubang tersebut. Teman-teman Mbah Son Haji yang awalnya meragukan pun bergantian mendekati lubang pengimaman tersebut untuk melihat Ka'bah. Setelah peristiwa tersebut mereka baru percaya dengan arah kiblat dan keistimewaan Mbah Son Haji itu. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Mbah Son Haji dijuluki Mbah Bolong. Setelah meninggal, jasad Mbah Bolong dimakamkan di dekat masjid. Selain berziarah ke makam Sunan Ampel, makam Mbah Son Haji alias Mbah Bolong pun selalu jadi jujugan para pengunjung. Mbah Abdurrahman. Di lokasi makam Sunan Ampel banyak situs yang dapat dikulik lebih dalam sejarahnya. Di antaranya makam yang dapat ditemui di kawasan ini, yaitu makam Mbah Abdurrahman, Mbah Soleh, dan makam Mbah Son Haji atau sering disebut Mbah Bolong. Kedua makam tersebut menyimpan kisah yang menarik untuk kita telusuri.
Sosok Mbah Abdurrahman atau Mbah Durrahman itu merupakan murid dari Mbah Soleh. Setelah Mbah Soleh wafat, Mbah Durrahman menggantikan kedudukan Mbah Soleh. Mbah Soleh sendiri dikisahkan sebagai murid Sunan Ampel yang bertugas membersihkan Masjid Ampel. Kisah Mbah Soleh adalah tukang sapu masjid yang memiliki karomah meninggal 9 kali. 9 makam yang terletak di samping Masjid Ampel pun semuanya merupakan makam Mbah Soleh. Wujud 9 makam tersebut dapat ditemukan di kawasan makam Sunan Ampel. Sedangkan kisah Mbah Abdurrahman, ia memiliki karomah keberadaan Blumbang. Makam Mbah Abdurrahman hanya 3 hingga 5 meter dari makam Mbah Soleh yang kesohor itu. Menurut penuturan abdi dalam Masjid Ampel, Abah Hamim, Blumbang ini sebagai jalan pintas menuju Mekah. Mbah Abdurrahman serta para waliullah saat itu yang ingin ibadah ke Mekah, mereka tinggal masuk ke sumur Blumbang tersebut. Inilah karomah yang dimiliki Mbah Abdurrahman. Tutur Abah Hamim. Namun menurut Abah Hamim, kisah ini tidak tercatat di buku Wali Songo. Warga Ampel menyebutnya dengan nama Blumbang. Sumur kuno itu masih ada di Kampung Ampel Blumbang, Kelurahan Ampel, Surabaya. Hanya saja sumur Blumbang tersebut sekarang tak difungsikan lagi untuk keperluan sehari-hari. Setidaknya sejak akhir sekitar tahun 1960-an. Mbah Soleh. Masjid Ampel tak asing lagi bagi warga Muslim Indonesia, khususnya Surabaya. Masjid peninggalan Sunan Ampel menjadi salah satu pusat penyebaran Islam kala itu. Karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel, tak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Banyak cerita unik yang melekat pada masjid ini. Selain cerita Mbah Bolong, yang bisa melihat Ka'bah hanya dengan melubangi pengimaman masjid tersebut, ada juga kisah Mbah Soleh, tukang sapu masjid yang meninggal sebanyak 9 kali. 9 makam yang terletak di samping Masjid Ampel, kesemuanya merupakan makam Mbah Soleh. Dikisahkan bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia, Mbah Soleh merupakan santri yang rajin. Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid. Bahkan bisa dikatakan dia adalah tukang sapu atau tukang kebersihan masjid. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari, ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakan di samping Masjid Ampel. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Sehingga masjid menjadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah, Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh, dan bergumam dalam hati. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Gumam Sunan Ampel. Seketika itu, tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama kemudian, sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel, jumlahnya ada 9. Sunan Bungkul. Di balik suasana ramainya Taman Bungkul, ternyata terdapat sebuah makam yang hingga kini masih ramai dikunjungi para peziarah. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Bungkul, atau Mbah Bungkul, tokoh yang menyebarkan agama Islam di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Mbah Bungkul saat itu berdakwah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nama asli Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo, atau Empu Supo, dan ia merupakan bangsawan di zaman Kerajaan Majapahit. Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin, atau Syekh Mahmudin. Diketahui, dulunya Sunan Bungkul adalah seorang petinggi Kerajaan Majapahit, setingkat Tumenggung. Beliau lalu diminta oleh Raja Majapahit, yang saat itu dipimpin Brawijaya, untuk menemani putra mahkota yang lebih tertarik belajar agama dibanding mewarisi kerajaan, ke Sunan Bejagung di Tuban. Sang putra mahkota dan Tumenggung akhirnya belajar agama ke Sunan Bejagung, yang memiliki nama asli Syekh Abdullah Asy'ari. Menurut sejarah,
Syekh Abdullah Asy'ari adalah adik dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel, atau kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di kemudian hari, putra mahkota Majapahit tersebut dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung. Hingga akhir hayatnya, sang putra mahkota tidak tertarik kembali ke Majapahit. Makam putra mahkota tersebut kini ada di Desa Bejagung Tuban, dan lebih dikenal dengan makam Sunan Bejagung Kidul. Sedangkan makam Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung, makamnya disebut makam Sunan Bejagung Lor. Selepas kepergian Sunan Bejagung Kidul, Sunan Bungkul kembali ke Majapahit. Dalam perjalanannya, dia terus menyebarkan ajaran Islam hingga ke daerah Pati, Jawa Tengah. Menurut kisah, Sunan Bungkul usianya mencapai sekitar 300 tahun. Bahkan Sunan Bungkul mempunyai banyak murid hingga di daerah Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di Majapahit, Sunan Bungkul hidup di daerah Bungkul, karena itulah dia lebih dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul. Tidak diketahui pasti bagaimana makam Sunan Bungkul ada di Surabaya, sedangkan dulu dia hidup di Majapahit, di daerah Trowulan, Mojokerto. Buku Oud Surabaya yang ditulis G.H. von Faber, ahli sejarah asal Belanda, menyebut bahwa saat zaman kolonial, Sunan Bungkul sengaja tidak mengungkap jati diri yang sebenarnya. Dalam buku yang diterbitkan pada 1931 itu, tertulis, orang akan celaka, atau kualat dalam bahasa Jawa, jika ia mencoba mengetahui siapa sebenarnya Sunan Bungkul. Sunan Boto Putih. Kompleks makam Sentono Agung Boto Putih ini memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi, dan terbagi menjadi dua area besar. Yang pertama adalah makam Pangeran Lanang Dangiran, dan yang kedua adalah makam Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Pangeran Lanang Dangiran dikenal dengan nama Sunan Boto Putih, yang berperan menyebarkan syiar Islam di Surabaya pada abad ke-15. Beliau adalah pangeran dari Kerajaan Blambangan. Beliau adalah putra Pangeran Kedawung, namun memilih meninggalkan kerajaan dan melarung ke laut. Selama berbulan-bulan beliau terombang-ambing di laut hingga terhempas ombak di Laut Jawa. Saat di Gresik beliau ditemukan oleh Kiai Kendil Wesi. Kepandaian Sunan Boto Putih mendalami agama Islam dan menyebarkannya di kalangan Gresik dilihat oleh Kiai Kendil Wesi. Beliau akhirnya diminta menyebarkan Islam di Surabaya dan menetap di kawasan Pegirian, tepatnya di Dukuh Boto Putih. Beliau lama berdakwah di sana, hingga julukan Sunan Boto Putih melekat padanya. Wilayah yang dijadikan persebaran Islam oleh Sunan Boto Putih mulai Pegirian hingga Kapasan, serta ujung utara Surabaya. Pada masa itu banyak warga yang datang berguru dan mengaji pada Sunan Boto Putih. Beliau akhirnya wafat di tahun 1638, dan dimakamkan di Boto Putih. Habib Syekh Bafaqih. Habib Syekh dilahirkan di kota Syihr pada tahun 1212 Hijriah. Beliau adalah anak dari Habib Ahmad Bafaqih, dan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana-sini, pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh mulai berani mengambil langkah dakwah menyebarkan ilmunya. Ia sempat menjelajahi beberapa kota di Nusantara, sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Al-Habib Syekh dulu pernah dipanggil oleh Raja Sumenep yang bernama Cokronegoro. Karena tempat yang kini menjadi makam tersebut adalah dulunya kerajaan, dan kemudian direbut oleh pihak Belanda, maka Raja Sumenep tersebut meminta tolong dan sekaligus mengangkat Al-Habib Syekh menjadi gurunya. Singkat cerita, kemudian Habib Syekh berhasil merebut kerajaan tersebut, sampai dengan Allah Ta'ala memanggilnya, sehingga Habib Syekh dimakamkan di kerajaan tersebut. Makam Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini tidaklah sendirian. Makam beliau berdua dengan sang adik, yakni Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Menurut banyak ulama, makam Habib Syekh dikenal keramat, sehingga banyak orang bertawasul ketika mereka hendak memiliki hajat. Terdapat salah satu kisah mengenai kekeramatan Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Pada suatu malam, Habib Abdullah Al-Haddad, seorang wali yang dulu dikenal royal menjamu tamu, ia menyuruh seorang Said bernama Abdullah bin Umar Al-Hinduan berziarah ke pusara Habib Syekh Bafaqih. "Wahai Abdullah, pergilah kamu ke pusara Habib Syekh sekarang, dan katakan pada beliau, Abdullah Al-Haddad saat ini butuh uang 2.000 rupiah. Tolong, berilah ia uang besok." Perintah Habib Abdullah Al-Haddad. Said Abdullah Al-Hinduan kemudian segera berangkat. Sesampainya di pusara Habib Syekh,
ia membaca ayat-ayat suci dan doa-doa. Kemudian ia membisikkan ke makam, sebuah kalimat yang dipesankan Habib Abdullah Al-Haddad. Selang 2 hari kemudian, Said Abdullah Al-Hinduan berjumpa lagi dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Wali yang sangat dermawan itu nampak berbunga-bunga. "Lihatlah uang ini, aku terima dari Habib Syekh." Selorohnya sembari menunjukkan segepok uang pada Said Abdullah Al-Hinduan. Maklum, Rp2.000 uang dulu sama nilainya dengan Rp12 juta uang sekarang. Sang wali yang berkaromah luar biasa itu, tidak lain tidak bukan adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, ulama besar yang pusarannya ada di daerah Boto Putih Surabaya, dan dekat Masjid Sunan Ampel. Karena itu, masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Habib Syekh Boto Putih. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Makam Al-Habsyi di kawasan Kampung Religi Ampel, Surabaya merupakan kompleks makam keluarga yang dibangun pada abad ke-18. Salah satu sosok penting yang dimakamkan di sini ialah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi lahir di Yaman Selatan pada tahun 1845 Masehi. Sejak kecil, ia diasuh oleh pamannya, Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Habsyi. Sementara itu, ayahnya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi telah meninggal saat Habib Muhammad masih kecil. Demi mengasuh dirinya, sang ibu rela tidak menikah lagi. Berkat didikan sang ibu ditambah kasih sayang pamannya, Habib Muhammad tumbuh dalam kultur pendidikan agama yang kental. Selain mempelajari Al-Quran, sejak kecil Habib Muhammad juga belajar ilmu fikih, hadis, tafsir, tasawuf, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Para gurunya melihat tanda-tanda kewalian pada diri Habib Muhammad sejak yang bersangkutan masih kecil. Pada pertengahan abad ke-20, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bermukim di Surabaya. Di kota ini, ia dikenal sebagai ulama besar yang dihormati banyak orang. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dikenal berakhlak mulia dan sangat dermawan. Harismanya membuat siapapun yang duduk di sampingnya merasa paling dicintai. Ia menyayangi anak-anak yatim piatu melebihi orang tua mereka. Habib Muhammad Al-Habsyi dikenal sebagai ahli mendamaikan orang. Seberapapun berat konflik yang ada, ia selalu menemukan solusi. Ia juga membantu beberapa pembangunan masjid di Purwakarta, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur. Habib Muhammad meninggal di kota Surabaya pada tahun 1917 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Ampel Gubah, Kompleks Masjid Ampel, Kota Surabaya. Kompleks makam ini juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Habib Muhammad Al-Muhdor. Habib Muhammad Al-Muhdor lahir di Desa Kuwaireh, Duan Al-Aiman, Hadramaut, pada tahun 1280 Hijriah, atau sekitar tahun 1863 Masehi. Perawakannya tampan dan gagah, orang yang melihatnya pasti mengetahui kalau beliau memiliki harisma yang sangat besar. Dari wajahnya terpancar cahaya yang begitu hebat. Beliau adalah menantu dari seorang tokoh aulia di masanya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Hubungan antara keduanya begitu erat. Satu sama lain saling menghormati, dan lebih memandang kelebihan ada pada yang lain. Menantu dan mertua ini sama-sama menjadi aulia, dan dikubur dalam gubah yang sama. Dalam berdakwah, beliau menggunakan cara yang santun dan bijak. Beliau berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar, beliau menggunakan cara yang santun dan halus, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menerima dengan baik nasihat-nasihatnya. Semua kalangan, baik dari kalangan Alawiyin, orang-orang pribumi, bahkan para pembesar Belanda pun, hormat dan segan kepada beliau. Habib Muhammad sangat senang menerima tamu yang datang ke rumah beliau. Dengan wajah berseri-seri beliau menyambut para tetamunya di depan pintu, dan menghormatinya bak raja yang datang. Beliau sendiri yang menyiapkan dan melayani kebutuhan para tamunya itu. Beliau yang sangat peduli dengan keadaan kaum muslimin, terlebih-lebih pada para sa'adah Alawiyin. Karena kepeduliannya yang begitu besar terhadap para Alawiyin, hingga beliau seakan-akan sebagai bapak dari para Alawiyin yang ada pada masa itu. Selain ulama, beliau juga ahli di bidang sastra, banyak tulisan dan karya syair-syair beliau. Beliau merupakan sosok ulama yang sering melakukan kontak hubungan dengan para ulama di negeri lain,
guna memeahkan berbagai masalah tentang dakwah Islam. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor wafat pada malam Selasa 21 Syawal 1344 Hijriah, atau bertepatan dengan 4 Mei 1926 Masehi. Habib Neon. Nama Habib Muhammad bin Hussein bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Aidrus, bagi warga kota Surabaya beliau cukup dikenal karena karomahnya. Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus lahir di Tarim Hadramaut pada 1888 Masehi, dengan nama Muhammad Masyur. Pada suatu malam, masjid yang berada di dekat kediaman Habib Muhammad Al-Aidrus lampunya padam. Dan ketika beliau hendak memasukinya, mendadak masjid terang benderang, seolah ada lampu neon yang menyala, padahal Habib Muhammad tidak membawa obor atau lampu. Dan ternyata, cahaya terang benderang itu keluar dari tubuh sang Habib. Maka sejak itu, sang Habib kemudian mendapat julukan Habib Neon. Di antara mujahadahnya, diriwayatkan Habib Neon berpuasa selama 7 tahun, dan tidak berbuka kecuali hanya dengan 7 butir kurma. Dikatakan bahwa para sayyid dari keluarga Zainal Abidin, keluarga ayah Habib Muhammad, adalah para sayyid dari Bani Alawi yang terpilih dan terbaik, karena mereka mewarisi asror atau rahasia-rahasia. Mulai dari ayah, kakek, sampai kakek-kakek buyut beliau, tampak jelas bahwa mereka mempunyai makom di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pakar-pakar ilmu tasawuf dan adab yang telah menyelami ilmu makrifatullah, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan beliau-beliau sebagai figur teladan. Habib Muhammad Al-Aidrus adalah tipe orang yang pendiam, sedikit makan, dan sedikit tidur. Setiap orang yang berziarah kepada beliau pasti merasa nyaman dan senang, karena memandang wajah beliau yang ceria dengan pancaran nur cahaya. Setiap waktu beliau gunakan untuk selalu berzikir dan bersolawat kepada datuk beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga gemar memenuhi undangan kaum fakir miskin. Setiap pembicaraan yang keluar dari mulut beliau selalu bernilai kebenaran-kebenaran, sekalipun pahit akibatnya. Tak seorang pun dari kaum muslimin yang beliau hianati, apalagi yang dianiaya. Kiai Hasan Gipo. Bagi sebagian masyarakat Surabaya, mendengar nama Gipo mungkin terasa asing. Namun bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Surabaya Utara, mungkin mendengar nama Gipo akan teringat akan Langgar Gipo yang ada di kawasan Ampel. Kiai Haji Hasan Basri Sagipodin, atau Hasan Gipo, memang merupakan keturunan keluarga yang membangun Langgar Gipo. Oleh sebab itu nama musala tersebut menggunakan nama keluarganya. Kiai Haji Hasan Gipo lahir di Ampel Surabaya tahun 1896. Kiai Haji Hasan Gipo adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pertama. Hasan Gipo merupakan generasi kelima dari dinasti Gipo. Sebagai keturunan saudagar muslim besar kaya raya, Hasan Gipo mendapatkan pendidikan cukup memadai sejak kecil. Selain belajar di pesantren, Hasan Gipo juga mendapatkan pendidikan umum ala Belanda. Kiai Haji Hasan Gipo merupakan Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang pertama. Beliau adalah saudagar muslim sekaligus penyandang dana Nahdlatul Ulama pada awal organisasi ini berdiri, ujar pegiat sejarah Surabaya, Nur Setiawan, kepada Radar Surabaya. Keluarga Gipo dahulu tinggal di kawasan sekitar Langgar Gipo, atau kini menjadi Jalan Kalimas Udik 1 Surabaya. Kawasan tersebut dahulu pernah dinamakan Gang Gipo, sebab keluarga besar Gipo bermukim atau tinggal di kawasan tersebut. Salah satu bukti yang masih dijumpai hingga kini adalah keberadaan Langgar Gipo, peninggalan dari keluarga besar Gipo. Langgar tersebut kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Surabaya. Masjid Kemayoran. Makam Tembaan merupakan area makam kuno. Di area pemakaman ini terdapat makam Kiai Sedo Masjid. Menurut cerita, Kiai Sedo adalah seorang pejuang Islam, dan sejarah makam Tembaan terkait erat dengan kisah Kiai Sedo Masjid. Peristiwa sejarah Kiai Sedo Masjid diawali pada tahun 1772. Saat itu umat Islam Surabaya bergotong royong membangun masjid di Surapringgo, atau yang sekarang menjadi Kompleks Tugu Pahlawan. Tidak lama kemudian pemerintah Belanda juga mendirikan kantor pusat pemerintah daerah Jawa Timur, atau masyarakat umum kini menyebutnya dengan kantor gubernur, yang lokasinya persis berada di depan masjid. Keinginan pemerintah Belanda ini mendapat penentangan dari umat Islam. Diprakarsai oleh ulama dan kiai, umat Islam kemudian melakukan perlawanan hebat untuk mengagalkan niat pemerintah Belanda tersebut.
Perlawanan itu mencapai puncaknya, ketika seorang kiai bernama Badrun gugur tertembak. Masyarakat lalu memberi penghormatan dengan menyebut beliau dengan Kiai Sedo Masjid, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti mati atau gugur di masjid. Dan setelah wafat, jasadnya lalu dikebumikan di sebelah lokasi masjid. Untuk mengenang peristiwa ini, masyarakat menyebut area ini dengan Tembaan, atau yang sekarang menjadi Jalan Tembaan. Makam beliau sekarang berada di depan seberang jalan kompleks Tugu Pahlawan. Adapun masjid yang digusur, kini telah dipindah di Jalan Kemayoran, atau yang sekarang disebut dengan Masjid Kemayoran. Kiai Usman Al-Ishaqi. Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi, beliau lahir di Jatipurwo, Surabaya pada hari Rabu bulan Jumadil akhir tahun 1334 Hijriah, atau sekitar 1915 Masehi. Beliau adalah putra pasangan Kiai Haji Munadi dan Nyai Haji Jasurati. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi, beliau merupakan salah seorang santri kesayangan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, dan Hadratus Syekh Kiai Haji Romli Tamim yang seorang mursyid tarekat. Dan di kemudian hari, Kiai Usman juga diangkat menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang kelak jabatan tersebut diteruskan sang anak, yakni Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Selain menjadi ulama tarekat, Kiai Usman juga membentuk lembaga pendidikan. Pada 1957, beliau mendirikan pondok pesantren Darul Ubudiyah Raudatul Muta'alimin di Jatipurwo, Semampir, Surabaya. Mulanya, kampung tempat berdirinya pondok pesantren ini terkenal rawan kriminal. Bahkan, banyak penduduk setempat kala itu larut dalam tradisi menenggak minuman keras. Namun Kiai Usman merasa, disitulah lokasi yang tepat untuk berdakwah. Di tengah masyarakat lokal, ia tidak canggung dalam bergaul. Sikap ramahnya membuat orang-orang yang gemar mabuk-mabukan kerap merasa malu. Perlahan-lahan, kampung itu akhirnya berubah menjadi kawasan santri. Pada 1953, Kiai Usman mulai mendirikan musola yang sangat sederhana. Dinding bangunan itu terbuat dari kayu pepohonan sekitar. Awalnya, sang kiai hanya mengajak 15 orang penduduk setempat untuk mengaji dan belajar Al-Quran. Dengan ketulusan dan keluasan yang dimiliki oleh Kiai Usman, beliau berhasil menjadikan belasan orang itu lebih alim daripada sebelumnya. Putra ketiga Kiai Usman, Kiai Haji Minanur Rohman menceritakan, para santri generasi awal itu hanya diajari ilmu fikih dengan kitab Sulam Safinah, sebagai bekal untuk menjalankan ubudiyah, termasuk rukun maupun wajibnya sholat. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1963, musola tersebut akhirnya menjadi bagian dari kompleks pondok pesantren. Di sana, terdapat asrama dengan 4 kamar. Bersamaan dengan itu, jumlah santri yang awalnya hanya 15 orang juga bertambah menjadi 70 orang. Semasa hidupnya, Kiai Usman sangat dekat dengan semua lapisan masyarakat. Hal itu tak lain karena sikap dan perilakunya yang luwes dan supel kepada semua orang, termasuk kalangan non-muslim. Sikapnya yang santun dan menjaga perasaan orang lain, membuatnya semakin disayangi dan disegani masyarakat. Kiai Usman wafat di Rumah Sakit Islam Surabaya pada saat tarhim subuh, hari Ahad tanggal 8 Januari 1984. Jenazahnya lalu dimakamkan di Pondok Sepuh, di Jatipurwo, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Kiai Asrori Al-Ishaqi. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dilahirkan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1951. Beliau adalah putra keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi, dan ibunya bernama Nyai Haji Jasiti Komariah binti Kiai Haji Munadi. Al-Ishaqi adalah gelar yang dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Sebab, Kiai Haji Usman adalah keturunan ke-14 dari Sunan Giri. Dari jalur ibu, silsilah nasab Kiai Haji Asrori bersambung dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Kiai Asrori adalah seorang ulama karismatik, sekaligus mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang berpusat di pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kiai Asrori sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan serta kecintaan mendalam terhadap ilmu agama. Pendidikan keagamaannya ditempa langsung oleh ayahnya, Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, dan para ulama besar Jawa Timur, hingga kemudian beliau dibayat dan menerima amanah sebagai mursyid tarekat.
Kiai Asrori juga dikenal sebagai sang pendiri Majelis Zikir Al-Hikmah, yang jamaahnya telah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Majelis yang didirikan oleh beliau pada 25 Desember 2005 ini, bertujuan mengajak jamaah untuk memperbanyak zikir dalam suasana yang nyaman dan penuh kehangatan. Kiai Haji Asrori dikenal sebagai ulama dengan dakwahnya yang lembut, penuh hikmah, serta pengajian manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang selalu dipadati jamaah. Di bawah bimbingannya, Al-Fitrah berkembang menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pembinaan spiritual, yang melahirkan banyak santri serta majelis zikir. Beliau wafat pada tahun 2009 dalam usia 52 tahun, dan jenazah beliau kemudian dimakamkan di Kompleks Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Sosok Kiai Asrori Al-Ishaqi telah berhasil meninggalkan jejak perjuangan dalam ilmu tasawuf dan pembinaan umat. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, beliau adalah sosok penting di balik penamaan Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau lahir pada sekitar tahun 1890-an di Surabaya. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Aziz yang masuk dalam keluarga besar Ampel Surabaya. Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz memulai pendidikannya dengan belajar di pesantren Syekhona Kholil Bangkalan Madura. Ketika belajar kepada Mbah Kholil, beliau satu angkatan dengan Kiai Ridwan Abdullah dan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Ridwan mengisahkan kepada putranya, Kiai Mujib, bahwa Kiai Wahab dan Kiai Mas Alwi adalah dua kiai yang sudah terlihat hebat sejak berada di pondok, baik kecerdasan dan kepandaiannya. Kiai Mujib kemudian menyebutkan bahwa dua kiai tersebut kemudian melanjutkan ke pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, kemudian ke Makkah, termasuk juga Kiai Ridwan Abdullah. Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya. Nama beliau ini tidak semasyhur Kiai Hasyim Asy'ari atau Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Mas Alwi sosok yang sunyi, tetapi beliau orang penting dalam jejak lahirnya. Nahdlatul Ulama. Ayahnya, Kiai Abdul Aziz Al-Zamadgon, seorang ulama besar pada zamannya, dan termasuk keluarga besar Sunan Ampel. Kiai Mas Alwi punya saudara sepupu yang juga masyhur, yakni Kiai Haji Mas Mansur, yang awalnya bersama Kiai Wahab dalam mendirikan Tashwirul Afkar, tapi kemudian ia pindah ke Muhammadiyah. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Ridwan Abdul, dan lainnya, yang ketiganya bergerak secara aktif sejak NU belum didirikan. Beliaulah yang pertama mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz merupakan putra Kiai besar kala itu, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz, yang masuk dalam keluarga Ampel Surabaya. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz dikabarkan pernah belajar di pesantren Syekhona Kholil Bangkalan Madura. Kemudian beliau melanjutkan ke pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, lalu kemudian di Mekah. Sebagaimana disebut dalam kisah berdirinya NU oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, bahwa sebelum tahun 1926, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah berencana membuat organisasi Jamiah Ulama, atau perkumpulan para ulama. Saat didirikan dan mau diberi nama, para kiai berpendapat dan mengusulkan nama-nama yang berbeda. Namun Kiai Mas Alwi pada saat itu mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari saat itu bertanya, "Kenapa ada Nahdlatul? Kok tidak Jamiah Ulama saja?" Kiai Mas Alwi menjawab, "Karena tidak semua kiai memiliki jiwa Nahdlatul atau bangkit. Sebab ada kiai yang sekedar mengurusi pondoknya saja, dan tidak mau peduli terhadap Jamiah." Akhirnya, para kiai menyepakati nama Nahdlatul Ulama sebagai pilihan untuk nama sebuah organisasi, sampai saat ini. Hingga sampai saat ini, belum ditemukan pula data tentang kapan Kiai Mas Alwi wafat. Yang jelas, makam beliau terletak di Pemakaman Umum Rangkah. Demikianlah pembahasan kami mengenai para waliullah yang ada di Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.